من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana Muhammadinil Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du wa ba'da tahiyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'ami. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para imam, ketua dan jajaran takmir Masjid Al-Munawwarah, hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah. Dawuh guru para ulama menyebutkan bahwa jika ingin di dalam kolbu kita hati bersinar, maka niatkan segala ibadah itu kita mohon pertolongan Allah. Mulai kita biasakan. Dari mulai wudu saja dulu Bapak Ibu sekalian. Diniatkan, ya Rob, dengan wasilah wudu ini ampunkan semua dosaku, berikan hakul yakin, ainul yakin di dalam qalbuku, dan perkenankan hamba bisa melihat kemuliaan dan keagunganmu. Mulai. Setelah masuk masjid, mau sholat, ya Allah, dengan sholat ini berikan ya Allah kekuatan zahir dan batin agar hamba mampu melihat keagungan dan kebesaran. Mulai. Allahu Akbar gitu. Selalu begitu. Dengan demikian maka Allah akan mulai menjaga kita, menguatkan kolbu kita dan memberikan bimbingan kepada kita. Untuk itu semoga seluruh amal ibadah kita baik yang mahdoh langsung dengan Allah ataupun ghairu mahdoh yang ada pelantara dengan sesama manusia atau yang lainnya, semoga qabul dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dari pengantar yang kami sampaikan tadi, maka kita masuk kepada hikmah yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amada bi asrarihi wa aada bi barakatihi fi daraini amin. Syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adama li wujudih wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal an ala ma alaihi kan au kama qol wallahu a'lam bimuradi. Artinya kurang lebih seperti ini. Cahaya akal dapat melihat betapa dekatnya Allah darimu. Cahaya ilmu dapat melihat ketiadaanmu sebab adanya Allah. Cahaya al-haq dapat melihat keberadaannya, tidak ketiadaanmu, tidak pula keberadaanmu. Au kama qol wallahu a'lam bimuradi. Ini perlu pendalaman yang
yang agak mendalam Bapak Ibu berkaitan dengan materi ini. Semoga Allah mudahkan menyampaikan dan memahami, karena saya pun sampai dengan pagi hari ini belum paham maksudnya apa. Ya mudah-mudahan sajalah diberikan kemudahan. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin Bapak Ibu, kalau udah ngaji ke Anggrek Sari itu bukan beban, bukan. Cuma saya memang dibuat tidak tidur, Pak. Sejujurnya. Pernah suatu ketika mungkin Bapak Ibu qadarullah saya kesiangan. Pas begitu saya bangkit, malam masih juga ketika dengan santri jam 1, jam 2 saya buka. Sampai saya ganggu masyaikh kami, guru kami, saya telepon. Karena beliau telah mengatakan, insya Allah kata beliau, kapanpun kamu telepon saja kalau malam itu. Saya telepon. Sampai dengan tadi pagi, tadi jam 3, saya belum memahami materi ini Pak, sejujurnya. Kata guru saya, memang kepintaran, kecerdasan milik Allah, dirimu memang bodoh, kata guru saya. Aduh, memang benar-benar. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian agak-agak berat gitu ya. Tapi bimbingan saya akan menyampaikan, hanya membacakan dan hanya menyampaikan apa yang guru saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang syu'aul basirah. 1, cahaya akal. Ini berarti. Yang kedua, ainul basirah, cahaya ilmu. Yang ketiga, hakul basirah, yaitu cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung yang Allah berkenan memberikan cahayanya ke dalam kalbu kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit saya bacakan sarahnya. Su'aul basirati yushiruka kurbahu minka, wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudi, wa hakul basirati yushiduka wujudahu la adama wala wujudak. Al basiratu nazirun qalbi kama annal basara nazirun qalbi, fal basiratu taral ma'aniya latifata an-nuraniyata, wal basaru yaral mahsusatil kaifiyatul dhu'maniyatal wahmiya, thumma innal basirata bi'tibari iradaka nuril ma'ani al-latifah ala khamsati aksamin kismun fasada nadhiruha fa'amiyat fa'angkarat nurul haqqo min aslihi. Qala Sayyidil Busiri, qad tunkirul ainu daw'a syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami wa hadhihi basiratul kuffar. Qala Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul azim au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Ini panjang kalau dibacakan semua, selesai sampai Isra. Jadi karena terlalu panjang ininya. Bapak Ibu, sinar basirah menyaksikan kepadamu kedekatannya denganmu. Mata basirah menyaksikan kepadamu ketiadaan dirimu karena keberadaannya, dan hakikat basirah menyaksikan kepadamu keberadaannya. Bukan ketiadaanmu dan bukan pula keberadaanmu adalah penglihatan hati, sebagaimana basirah penglihatan fisik adalah penglihatan jasad. Basirah melihat makna-makna halus yang bercahaya dan bersifat ruhani, sedangkan basar penglihatan mata melihat hal-hal indawi yang bersifat gelap dan semu. Kemudian basirah dalam hal kemampuannya menangkap cahaya makna halus terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama dan seterusnya kita bacakan satu-satu Bapak Ibu sekalian. Pertama gini, ada nazirul ain, ada nazirul qalb, melihat dengan mata, ada yang melihat dengan hati.
supaya bercahaya kolbu kita, Bapak Ibu sekalian, cahayanya mulai terang. Kalau sudah seperti itu, namanya nanti ada semacam kita segala sesuatu diukur dengan hakikat. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian melihatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung kemudian talaki kolbu kita melekat kepada Allah. Contoh, kalau Bapak Ibu dihina oleh orang lain, direndahkan, didiskreditkan, kira-kira Bapak Ibu mana yang akan mulai dirasakan? Tergantung bagaimana kolbu kita yang berbicara. Contoh, kita dijelekin, dihina. Karena Bu, mohon maaf, la najata minal maut, kata ba'dul hukama, 3 hal yang harus ditanamkan dalam diri kita, tidak akan pernah hilang dan tetap akan ada pada diri kita. La najata minal maut, kita tidak akan pernah terhindar daripada yang namanya kematian. Wala rohata fid dunya, dan di dunia bukan tempat senang-senang, bukan tempat berleha-leha. Wala salamata min kalamin nasi, kata ba'dul hukama. Yang ketiga, kita tidak akan pernah selamat daripada omongan orang lain. Sebaik apapun kita, ayo. Makanya mustahil Bapak Ibu ridonas goyah latudrok. Untuk membuat orang lain ridho kepada kita itu sangat mustahil. Contoh, Ibu menganggap di Masjid Al-Munawwaroh ini semua jamaah suka kepada saya, mustahil. Mana ada itu seperti itu. Semua, karena kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahwa mukhtalifah, setiap penilaian ini akan berbeda-beda Bapak Ibu sekalian kepada diri kita. Maka tergantung bagaimana cara melihat dan menilainya. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yahkumu bissarair. Kita hanya mampu melihat dengan mata dohir, namanya tadi dengan mata kita, indrawi kita. Sementara Allah yahkumu bissarair, mampu dan hanya melihat dengan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Contoh, ketika dihina. Kalau kita dihina itu, pertama ada 2 reaksi. 1, Bapak dan Ibu akan marah. Bapak Ibu akan menyalahkan orang yang menghina, yang menilai buruk. Ini yang pertama. Tapi kalau dengan ainul basiroh, melihatnya dengan cahaya akal, bahkan dengan hakul basiroh, hakikat langsung Allah berikan nurul qalbu kepada kita, Bapak Ibu tidak akan marah dan tidak akan menyalahkan orang yang merendahkan kita. Pas begitu diterimanya oleh hakul basiroh, langsung alhamdulillah ya Allah, ada orang yang menghinaku, semoga ya Allah hinaannya menjadi kiparat buat dosa-dosaku. Memang diriku ini hina, pantas dihina. Tidak ada sedikit pun kemuliaan dalam diriku. Ya Allah, dengan semakin banyak dihina, maka semakin mudah-mudahan mendekatkan diriku kepadamu. Beres. Kembali ke yang disebut dengan cahaya akal. Akal mengatakan bahwa dengan mengkaji dan menggali terus tentang hal ini, kita akanlah sampai kepada bahwa ternyata walau dakan nabiyu al-mutohar, kita mengatakan begitu tuh, akal kita. Diri kita mah belum apa-apa. Memang siapa sih diri kita? Jangankan hamba yang hina begini, yang mulia saja Nabi Muhammad tidak selamat dari hinaan orang lain, dari cacian orang lain. Beres tuh. Beres langsung. Apakah kita perlu marah kepada orang yang merendahkan kita? Tidak perlu marah, karena marah pun bukan solusi. Saya sering mencontohkan begini Pak. Bapak Ibu ke masjid, ini karena ini pengalaman saya sering sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Al-Munawwaroh ini pernah 1 kali, saya sejujurnya ya, bukan saya minta ganti, bukan.
Tapi ini saya pengalaman di Al-Munawwarah satu kali. Saya malamnya itu beli sendal dengan istri dan lumayan cukup bagus sendal itu. Ya, sejujurnya ini ya baru saya katakan sekarang aja, bukan minta ganti Pak Haji, enggak. Cerita sekarang aja ini. Sendal itu Skechers mereknya. Iya, kira-kira gitu lah ya Bu. Orang masih muda atau Bu. Kira-kira begitu. Saya beli Pak. Aduh lumayan itu Pak Haji Wawan. Skechers itu lumayan kan harganya. Beli lah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang kuliah subuh di sini ternyata ada yang suka sendal saya. Alhamdulillah. Kira-kira gitulah. Aduh, saya pura-pura celengak-celinguk daripada nanti. Kenapa Ustadz sendalnya nggak ada? Kan jadi beban buat pengurus masjid. Saya akhirnya enggak, saya pura-pura dulu ke toilet. Udah bapak-bapak ngobrol di dalam, udah nggak ada yang di luar, saya langsung sap pulang cepat-cepat supaya meninggalkan jejak. Alhamdulillah ya Allah, dalam hati saya, ya Rob, itu belum lunas ya Allah. Gitu dalam hati, di dalam mobil kira-kira begitu. Apakah saya harus marah? Tidak, Allah menyelamatkan kolbu saya dengan izin Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan hilangnya sendal saya, berarti saya harus beli sendal lagi, berarti ada rezekinya tukang sendal. Beres Pak. Kalau kita marah-marah, mungkin misalkan mohon maaf ya, kita jadi suudzon sama jamaah masjid misalkan, memang luar biasa jamaah Munawwarah ini ya. Ngaji tiap hari, kuliah subuh tiap hari, malam pun ngaji juga, nggak dipakai ngajinya, misalkan kira-kira gitu, sampai sendal pun diembatnya. Itu kan jadi suudzon sama orang, bisa jadi anak-anak atau bisa jadi mungkin orang keburu-buru jadi salah pakai gitu. Kan jadi udah selamatkan aja diri kita, nggak apa-apa. Dengan kita marah-marah, saya mengeluh, ibu maaf, apakah dengan marah-marah mengeluh sendal itu balik lagi? Kan juga tidak. Betul? Maka mendingan sandarkan kepada Allah. Kalau hilang sesuatu nggak usah panik Pak. Kalau Bapak hilang dompetnya, uangnya pun hilang, nggak apa-apa. Mungkin itu cara Allah, kita kurang sedekah. Betul Bapak Ibu. Jadi nah ini nih kalau sudah nurul qalbunya, cahaya qalbunya itu langsung ke Allah. Tak gitu ke Allah. Tak gitu ke Allah. Lebih enak. Lagian Pak, mohon maaf, dengan dihina itu kita akan diangkat derajat oleh Allah. Semakin orang merendahkan kita, Allah angkat derajat kita. Semakin orang menghina, menjelekan kita, jadi kiparat dosa. Kemudian kebaikan orang itu diberikan ke kita. Jadi dihina itu baik atau tidak Bapak Ibu? Kita nih belajar nurul hikmah, nurul qalbu dalam kita. Dihina itu baik atau tidak Bapak Ibu? Ini kenapa jadi tidak dijawab? Baik tidak Bu? Kenapa jadi ragu-ragu? Bapak Ibu, dihina itu baik atau tidak? Baik. Kalau begitu mau dihina atau dipuji? Tuh kan jadi ragu jawabannya. Kita nih memang siapa diri kita, takut kali direndahkan orang gitu. Nggak apa-apa. Masya Allah, nggak akan ada yang hina dengan dihina. Nah ini kalau sudah pandangannya kolbunya ke Allah nih. Tegal. Duh, jadi tenang kalau sudah begitu Pak. Karena Allah. Nah maka oleh karena itu mari sama-sama Bapak Ibu sekalian dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ahadun arhamu bika mir rabbika. Tidak ada yang mengasihi, yang menyayangi kepada kita melebihi Allah. La ahadun a'lamu bihimmatika aktsaru minallah. Tidak ada yang lebih mengetahui kegelisahan, kesedihan lebih banyak daripada Allah atas diri kita. La ahadun aqdaru ala raf'id durri angka illallah. Tidak ada yang mampu mengangkat kesusahan, mengangkat kesedihan, menghilangkan masalah dalam kita kecuali hanya Allah. Nah
Ini ditanam-tanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu maaf ya, saya agak-agak kaget, mungkin ini sudah pernah disampaikan sepertinya, tapi saya akan coba mengingatkan kembali. Ternyata makhluk di langit itu Pak, ini perlunya disebut dengan akal basiroh kita harus mulai diketahui dulu. Apa itu? Bahwa termasuk penghuni langit itu malaikat Jibril dan yang lainnya. Pertama, melihat, mendoakan, senang, suka terhadap seseorang yang membiasakan kolbunya husnuzon kepada Allah di pagi hari dan ditutup aktivitas malam harinya dengan selalu penuh semangat dan berhusnuzon kepada Allah. Beda halnya Pak, ini saya baca keterangan ini, aduh ngeri juga nih dalam hati saya, pantesan begini nih. Dan malaikat Jibril termasuk penghuni langit, bahkan langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak suka, bahkan Allah murka kepada seseorang yang di pagi hari memulai aktivitasnya dia penuh dengan pesimisme dan banyak keluhan serta tidak husnuzon kepada Allah. Sehingga ada kalimat Bapak Ibu sekalian, aqdaruka afkaruka aqdaruka, pikiranmu jadi takdir dalam hidupmu. Kayak biasakan ibu-ibu, bapak-bapak senyum gitu ya. Itu malaikat lihatnya enak gitu. Ini mohon maaf, kita mah kadang-kadang senyum awal bulan, merengut akhir bulan. Kira-kira begitu. Ternyata setelah saya buka-buka lagi, oh kesuksesan manusia itu untuk menanamkan ainul basiroh, hakul basiroh, dan su'aul basiroh, 3 cahaya tadi adalah diantaranya mesti ada mindset yang baik. Coba mulai tanamkan Pak, gampang, ringan, mudah. Gampang, ringan, mudah. Gampang, ringan, mudah. Gampang, ringan, mudah. Terus saja nih pola pikir kita itu. Kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian akan melahirkan action, namanya tindakan. Oh, dengan ilmu tuh begitu rupanya. Biasakan dulu nih, sebelum nanti Allah menitipkan cahaya hakul basirohnya ke dalam kolbu kita. Tindakan. Dengan Bapak Ibu optimis, penuh dengan semangat, oh baik, mudah, gampang, baik, mudah, gampang, baik, mudah, gampang, lapang, mudah, gampang, gak baik, gampang. Terus saja itu tuh, di mindset dalam diri kita. Nah, mulailah ada action tindakan. Contoh, tahajud nanti malam, oh mudah, ringan, gampang, mudah, ringan, gampang, berkah, mudah, ringan, gampang, berkah. Allah akan terus, ini tuh di mindset diri kita dengan tahajud, Allah memudahkan urusan kita dengan tahajud, Allah akan mencintai kita, mudah, ringan, mudah, ringan, mudah, ringan, mudah, ringan. Bangun nanti malam tuh, secapek apapun diri kita, berubah jadi tindakan. Setelah berubah jadi tindakan, ada yang ketiga, alurnya itu menjadi habit, kebiasaan. Ayo Bapak Ibu, contoh kalau misalkan karena dibiasakan kuliah subuh hari Minggu ada sarapan, maka ibu mindsetnya akan mikir ketika tidak ada sarapan, aduh kok tidak ada sarapan ini ya, aduh kok nggak ada susu gitu ya. Mbak silakan sambil dimakan dan diminum walaupun saya belum makan dan minum, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya, Insya Allah. Karena memang dibiasakan gitu. Sholat tepat waktu, dengar azan berhenti ngobrol langsung sholat, dengar azan berhenti kerja langsung sholat, dengan azan berhenti aktivitas yang lain langsung sholat, pokoknya langsung sholat, langsung sholat, langsung sholat. Dibiasakan nih, di mindset dulu, nanti akan kebiasaan. Setelah kebiasaan ada yang disebut dengan fit, namanya nasib. Nasib inilah yang akan menentukan bagaimana Allah berkenan memberikan cahaya ainul basiroh, hakul basiroh dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Gak gampang Pak kita mendapatkan cahaya langsung, jadi langsung klik kepada Allah atau tek set kepada Allah gitu. Contoh diuji sakit oleh Allah, tek tiba-tiba sakit,
Pasti orang yang sudah cahayanya hidup, dia akan berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan hamba sakit. Mudah-mudahan jadi penggugur dosa ya Allah. Tidak apa-apa, kalaupun harus berobat ke dokter, berarti dengan hamba sakit, Allah menggunakan wasilah, ada rezekinya dokter dan para perawat. Selalu begitu Bapak Ibu. Dalam kehidupan takdir, misalkan Bapak Ibu sekalian menjalani, tiba-tiba karena ada dua hal sudah siap, ini nanti basiroh yang akan bekerja cahayanya. Satu, sesuatu yang sudah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang kedua, sesuatu yang tidak dengan sesuai keinginan kita. Alhamdulillah ya Allah, hajat terkabul. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah. Tapi oh memang takdirnya saya memang harus begini. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam diri kita, Alhamdulillah nggak apa-apa. Mungkin bukan yang terbaik buat hamba, dan ini bagian takdir yang harus hamba hadapi. Selesai Bapak Ibu. Ringan jadinya diri kita. Lalu apa yang dirisaukan dalam hidup ini? Tinggal menjalani takdir sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak keluhan, kenapa banyak kekecewaan, kenapa banyak kemudian kita jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan ini dan itu? Karena hatinya kering dari basiroh melihat eksistensi dan kemuliaan Allah. Makanya dengan ilmu mudah-mudahan tiap hari ngaji Bapak Ibu ya. Ada kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duhur, kuliah asar. Setiap hari ngaji, semoga menjadi ilmu yakin, semakin kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi tenang Bapak Ibu sekalian, lalu tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita, dan tidak ada lagi kemudian yang kita khawatirkan dan kita risaukan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kemudian itu barulah minimal Bapak Ibu orang yang dianugerahkan Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh. Tahap pertama, Allah berikan ketenangan. Itu dia, tenang. Nggak ada gerasak gerusuk, nggak ada panik-panikan dan lain sebagainya. Tenang, tenang, mulai tenang, tumanina. Tahapan yang kedua setelah Allah memberikan basiroh, hakul basiroh, ainul basiroh, setelah diberikan ketenangan, yang kedua diberikan giroh, semangat ibadah. Berarti kalau Bapak Ibu masih panikan, Bapak Ibu masih berat ibadah, berarti belum sampai makom diberikan hakul basiroh dan ainul basiroh. Setelah kemudian diberikan ketenangan dan kemudian semangat beribadah, lalu yang terakhir, yang ketiga, nikmat merasakan selesai ibadah. Sehingga ibadah selalu dinantikan, sehingga penghambaan kepada Allah selalu ingin dirindukan. Nah itu, barulah orang yang mendapatkan basiroh. Lah Bapak Ibu mohon maaf, kalau sholatnya duhur masih jam 2, asar masih jam 5:30, maghrib mau mendekati isya, isyanya kadang tidak berjamaah ke masjid dan lain sebagainya, masih jauh Bapak Ibu daripada ainul basiroh. Kalau maaf Bapak Ibu masih membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, mohon maaf itu juga belum nampak basirohnya. Mau tes mah gampang, begini Bapak Ibu, tes diri kita nih. Yang paling ringan kata Syekh Busairi rahimahullah, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya begini, ada dua hal. Saya misalkan dengan Al-Mukarram guru kita Ustadz Wahab misalkan. Ada orang misalkan Pak Haji Wawan ke saya dan ke Pak Ustadz Wahab ngasih rejeki. Nih Kang ya, untuk Akang ngasih misalkan 100.000 buat saya. Nih Kang untuk Ustadz Wahab ngasih 200.000. Dua-duanya dapat nikmat tidak Bapak Ibu? Dapat. Kalau hati saya jelek, hati saya buruk mengatakan bahwa ini kenapa Pak Haji Wawan kok saya dikasihnya 100, Ustadz Wahab 200.
Ini namanya belum, kolbunya belum tersinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua-duanya nikmat, dua-duanya kebaikan. Bedanya hanya nilainya saja. Kita kadang memikirkan nikmat yang belum ada, tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kalau hatinya yang selamat, oh enggak apa-apa. Sama-sama dapat nikmat, mungkin takdirnya Ustadz Wahab diberikan lebih karena mungkin ada keperluan yang lebih lagi. Beres. Tapi kadang-kadang kita memohon maaf Bapak Ibu, banding-bandingkan. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, ukuran sepatu saya dengan ukuran sepatu Ustadz Wahab beda. Mau dari segi apapun, wajahnya beda, dan sebagainya. Apa yang mau dibanding-bandingkan? Jadi jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, itu bisa terasa ketika sudah dibimbing oleh Allah. Yang lebih parah, naudzubillahi min dalik Pak, lebih parah itu mohon maaf, tertutup lagi, bukan ada basiro, sangat tertutup. Bagaimana caranya bagaimana kebiasaan kalau tertutup? Waduh, paling benci melihat orang lain dapat nikmat, ini bahaya. Nah itu sudah penyakit akut. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tetangga tiba-tiba ganti mobil, kenapa Bapak Ibu yang demam? Itu misalkan. Tetangga dipromosikan jabatan dan lain sebagainya, kenapa kita yang jadi tidak suka? Nah ini penyakit. Masya Allah. Nah kalau sudah seperti itu, nah lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita mendapatkan ainul basiro dan hakul basiro? Tadi di awal saya sampaikan, ketika beribadah kepada Allah, selalulah mohon bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar terus gitu, dimohon dibimbing, ya Allah mudahkan. Kan kita mah jarang begitu Pak. Ya sholat aja gitu, wudu aja, ngaji Quran saja. Nggak pernah tuh, jarang tuh misalkan, maaf ya. Kalau di sini insya Allah rata-rata sudah ke arah basiroh, ya di tempat lain gitu. Sholat ya udah sholat aja, selesai sholat beres gitu. Wudu ya wudu aja, selesai wudu ya beres. Ngaji Quran ya ngaji Quran saja. Pernah nggak kita kemudian mohon maaf ketika mau ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, ya Allah mudahkan ya Rob, bukakan pintu kolbu hamba atas setiap huruf kalam-kalam-Mu yang mulia ini ya Allah, yang akan hamba baca. Jadikan ya Allah sebab hidayah, lembutkan kolbu kami ya Allah. Kuatkan sandaran dan gantungan hanya kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah gitu, ada kira-kira gitu. Ketika mau memberikan kepada sedekah kepada orang, ya Allah, hakikatnya ini milikmu, digunakan di jalanmu, semoga manfaat ya Rob. Gitu. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Selalu mindsetnya itu hal-hal yang positif. Maka insya Allah dengan begitu terus kita beristighfar kepada Allah, nurul basiroh, hakul basiroh, su'aul basiroh akan nempel dalam diri kita insya Allah. Bapak Ibu, tinggal waktu 15 menit waktu masuk waktu isyraq. Barangkali ini singkat saja yang bisa kami sampaikan, karena mohon maaf Bapak Ibu, inilah mungkin barangkali dari dawuh guru, kami ngaji lagi dengan guru, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bapak Ibu, ada hal yang bertanyakan? Silakan Ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu semangat. Izin Pak Ustadz. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebetulnya jujur saja ketika Pak Ustadz bisa hadir, ini merupakan anugerah yang luar biasa karena kajiannya memang mengena gitu Pak Ustadz. Jadi ketika sudah mengena tuh rasanya kita jadi ya
hati kita ini menjadi diaduk-aduk. Dalam bahasa kita, mulai dari mana ketika materi Pak Ustadz yang disampaikan ini akan kita coba untuk mempraktekkan. Kita sudah usia segini Pak Ustadz, ketika kita belajar untuk selalu connect dengan semua aktivitas kita yang berhubungan dengan Allah, kita sampaikan atau kita ucapkan bahwa ini supaya Allah bisa langsung melihat apa yang kita kerjakan dengan selalu bahasa ya Allah, semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi wasilah. Itu saya sendiri Pak Ustadz tidak bisa serta-merta gitu. Kata Pak Ustadz tadi betul, wudhu ya wudhu saja, baca al-mulk ya al-mulk saja gitu, baca Al-Quran ya Al-Quran saja gitu. Kita tidak langsung bisa ya Allah semoga membaca dengan wasilah membaca ini atau wudhu ini tidak bisa mengucapkan kata-kata itu gitu Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk melatih dari sekarang ini ketika kita melaksanakan sesuatu itu langsung kita connect, ya Allah mudahkan, ya Allah semoga dengan wasilah ini begini itu bisa kita mulai. Dua, boleh lagi ya Ustaz ya. Dua, yang kedua tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kita ketika dihina, ketika kita diejek, ya sudah Pak Ustaz itu tidak semudah membalik telapak tangan Pak. Karena kita pasti hati kita tuh langsung kayak kena hantaman keras. Kita adalah sedikit kayak bergejolak, marah. Emang siapa lu tuh kok marah sama aku? Itu Pak Ustadz, kita tidak bisa langsung biarlah kita dihina, biarlah kita dijati. Tidak bisa Pak. Yang kita lihat tuh pasti kawan lebih marah lagi. Itu Pak Ustadz. Ya, mohon bagaimana tipsnya? Kesempatan hari ini Pak Ustadz sudah hadir. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama, ada pepatah orang tua mengatakan al-bisa bil biasa gitu. Bisa karena dibiasakan. Maka mulai saat ini dibiasakan dulu, dibiasakan. Nah, semua bermuara kepada termasuk kebiasaan melatih, mentarbiyah kolbu kita agar selalu connect gitu, terikat, tersambung kepada Allah itu, semua muaranya ada pada bagaimana kemudian kita lebih banyak merasakan kerendahan diri kita dan hati semua dalam genggaman Allah dengan memperbanyak bertobat. Muaranya hanya satu, pada tobat saja. Dengan kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu gitu. Nazirun ilayya, Allah selalu melihatku. Wa yushiruka, dan Allah selalu menyaksikanku, terus itu dibiasakan Ibu Bunda, maka insya Allah dengan seperti itu maka kolbu kita akan terbiasa. Nah, benar bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan ini pun memang perlu tarbiyah dan ria Allah. Kami memang izin barangkali saya itu pada mulanya pernah dan ada di posisi itu. Kalau tidak boleh mendengar sesuatu yang tidak enak di telinga secara dohirnya ya, langsung gitu Pak. Kami biasa bertabayun dan langsung kemudian untuk merespon segala sesuatu itu dengan yang wah langsung tek gitu ke kolbu. Sama maaf ya, ini istri saya sedang melihat nih. Saya terpaksa harus mengambil contoh istri. Maaf ya Bunda kalau melihat, nggak usah yang lain gitu, contoh istri kami. Istri saya itu punya perangai yang tegas dan gampang merespon. Maka kemarin setelah mengikuti talqin 5 tahun yang lalu, mengikuti talqin Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan sudah ada tarbiyah diamalkan, riyadhahnya adalah 1 hari tidak kurang 100 istighfar. Jadi Bunda 1 hari 100 istighfar Pak. Astaghfirullahaladzim. Paling pendeknya
Astaghfirullahaladzim. Agak panjang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu hari 100 kali. Lebih panjangnya, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya la sabilu quqi wajibati alaya wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Terus. Lalu kemudian sekurang-kurangnya mulai memperbanyak saum bun, puasa nih. Kosongkan perut. Kosongkan perut ini dalam rangka mengeluarkan energi negatif dalam dimensi gudang keburukan. Karena maaf Bu, Pak, sikap seseorang itu pengaruh terhadap kehidupan kita ini beberapa hampir 65% itu akibat masa lalu. Mohon maaf nih Pak. Dulu misalkan tergantung bagaimana merespon. Kalau banyak hal yang negatif dulu, maaf, kita dulu sering kena makian dan cacian masa kecil. Dua, karakter diri kita itu karena sering mendapatkan cacian, makian, bahkan pukulan dan juga kekerasan. Ini penyakit Mbak. Ini namanya beban psikologi. Tiga, ada orang yang biasa dimanjakan. Ada orang yang gampang mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Ada orang yang serba mudah fasilitas dan juga kemewahan. Ini akan berpengaruh. Maka Bunda riadohnya saya sarankan supaya nanti akan terasa nih Pak. Tek 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 ke hati itu. Coba aja nanti setelah riadoh, Ibu mendengarkan ada orang ngomongin misalkan. Biasanya, Bu, Ibu tahu nggak? Ibu diomongin loh. Kenapa rupanya? Ibu dibilang banyak kali omongnya Ibu itu. Termasuk Ibu nih banyak gaya. Ibu nih banyak gaya kurang modal. Misalkan Bu, contoh misalkan. Kira-kira begitu. Bagi hatinya yang sudah dalam kondisi dibimbingan oleh Allah karena Ibu tadi sudah riadoh, tak, alhamdulillah ya Allah, saya dibilang banyak omong, gak apa-apa ya Allah, untung saya dibilang banyak omong, dia gak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Itu jadi tenang. Tapi ketika belum diriado, pas begitu, kurang ajar betul dia supaya. Siapa dia ngomong saya itu? Oh, langsung didatangin. Alah, api dihajar dengan api. Ibu maaf sekali lagi, orang ngomongin jelek, kita balas dengan ngomongin jelek lagi. Itu apa gunanya kita hari-hari duduk di majlis taklim begini nih? Apa gunanya kita sekolah tinggi-tinggi kalau kemampuan kita meniru kejelekan orang? Ya sudah, orang ngomong jelek, kita ngomong baik. Orang memfitnah kita, kita puji dia. Orang lain pelit ke kita, kita yang ngasih. Gitu. Ini sudah latihan. Tapi kalau belum latihan, oh berat Pak. Berat. Mohon maaf, orang menatap kita beda saja, dianggapnya kita dihina. Apa kok tengok-tengok? Menghina kali kau. Wah, tapi kalau misalkan kan kita nggak tahu, orang melihat kita mungkin karena belum gajian. Orang melihat kita karena mungkin habis dimaki-maki sama istrinya di rumah. Atau mungkin dia lagi ada masalah, ya biasa saja gitu. Ini mah orang beda sikapnya seperti biasanya. Kenapa sih? Dia beda sekarang sama aku nggak tahu salah apa sama dia tuh. Padahal biasa-biasa saja. Alah, terlalu banyak dipikirkan ke situ. Biasa saja padahal Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu jadi takut, jadi penilaian. Bagaimana sikapnya? Alhamdulillah Bu, orang rumah di rumah. Setelah riado, banyakin puasa, istighfar, dites nih, tes. Langsung, saya marah-marah. Udah, saya bilang, kamu nih gimana sih cerita? Anak tuh mau diurus gini. Dia tenang aja, selalu saja. Senyum biasanya. Senyum. Saya bilang, makhluk terkeras, terkuat di dunia sudah berubah. Biasanya Bu, kalau saya akan, apa maksudnya? Waduh, saya langsung satu A, dia langsung B. Saya satu A, dia sampai Z, begitu. Karena kan perempuan ini, mohon maaf, ras terkuat di dunia Pak. Nggak bisa dilawan Pak Ucok ya, nggak bisa dilawan itu. Pak Ucok segagah apapun beliau, saya yakin di rumahnya Mak. Kira-kira begitulah ya. Mohon maaf Pak. Tuh Pak Haji Wawan segagah apapun beliau kan, gagah beliau itu kan. Agak serem dikit kalau lagi marah, tegas. Alah, pulang ke rumah memohon maaf Bapak Ibu. Kira-kira begitulah. Sama, saya pun juga begitu.
Nah jadi riadohnya begitu ya Bu, istighfar saja terus, istighfar, biasakan. Nanti saya kasih PR ke Bunda, ini kemarin kemajian tasawuf di pesantren, alhamdulillah tuh 45% menyatakan alhamdulillah Ustadz sudah mulai kelihatannya saya tenang. Karena kenapa? Istighfar 100 kali selama 40 hari jangan ditinggalkan. Satu hari istighfarnya 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, biasakan Bu, nanti ada ijazahnya, memang harus secara pribadi sih, tidak bisa secara umum di masjid begini. Harusnya memang adabnya datang ke rumah. Ya, datang ke rumah. Tidak usah bawa ayam hitam dan sebagainya, nggak perlu. Ayam putih begitu nggak perlu. Datang ke rumah, nanti ada amalannya khusus, nanti ada gerakan yang maaf Ibu, gerakan dari diri kita untuk kita. Nanti diajarkan prakteknya. Begini biasakan Pak. Pagi subuh tuh ini di sini tekan. Di sini kalau laki-laki di sini, kalau perempuan di bawah di sini. Maaf di sini. Ini gini. Yang dibaca Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun bismillahi kafi bismillahi syafi bismillahi ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim kaf ha ya ain sod tekan gitu. Kaf ha ya ain sod. Latihannya lagi nanti Bu, detakan apa namanya jantung itu Pak Haji, lagi kan gini. Ini jantung sehat namanya. Jantung yang dikejar-kejar hutang. Nah kira-kira gitu lah. Jantung yang dalam bimbingan Allah tenang. Tak. Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, 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 Allahu, Allah. Begitu saja. Ini biasakan nih. Ada nanti latihannya Bu. Allahu, Allah, 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 Allah. Set hakikatnya sempit. Oh Allahu Allah Allah wa nudawwilu bainana. Stati bisikannya. Allah putarkan kehidupan. Tidak mungkin lapang terus, pasti sempit. Allah berikan kelapangan. Alhamdulillahilladzi an'amana ya Allah tatimus sholihat. Alhamdulillah kau berikan kelapangan. Allah berikan kesulitan. Oh biasa nggak apa-apa. Allah 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 Allah. Ada orang memberi, mohon maaf, ada orang yang sayang ke kita. Alhamdulillah jamalnya Allah, Allah titipkan kepada hamba Allah. Contoh misalkan izin Pak orang tua kami Pak Haji Arsad, begitu lembutnya Allah memberikan latifah jamalnya kepada beliau. Kita mendapatkan orang yang keras dan kasar ke kita, jalalnya Allah, Allah titipkan kepada orang itu. Allah lagi terus saja. Ustaz gampang kali ngomong, ya makanya latihan gitu. Latihan Bapak Ibu sekalian. Allah, 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 Allah gitu. Tenang saja. Nanti Allah akan mudahkan dan Allah akan bimbing gitu Bapak Ibu sekalian. Puncaknya Bapak Ibu sekalian, saya dilatih oleh orang tua kami, oleh guru-guru para masai kami ketika mulai mau bangun pesantren tuh. Tuan guru, ya udah, nih kamu selesai riado, kamu selesai latihan, bangun pesantren ya. Aduh, bangun pesantren gitu. Dari mana dananya? Udah bangun. Bismillah. Bangun aja lah. Yakin kepada Allah gitu. Bangun. Mudah alhamdulillah. Kira-kira begitulah. Allah berikan kemudahan, ya. Saya kan tidak pernah tuh bikin proposal. Apakah saya pernah ke Bapak Ibu minta-minta? Kan nggak pernah. Jadi juga kan pesantrennya. Alhamdulillah. Artinya maaf, ini contoh bagaimana pengalaman spiritual Allah membimbing itu, gitu Bapak Ibu sekalian. Kayak kemarin, selesai satu lantai dari bantuan dari abang kami, Bang Haji Iman misalkan. Oh selantai. Bikin bismillah selesai ini, alhamdulillah. Tiba-tiba melihat lagi hamba Allah, bikin apa tuh Kang? Bikin pondok, mau harus 2 lantai karena mau jadi madrasah sanawiyah. Oh gitu mohon doanya. Oke, bismillah. Gitulah kira-kira ya, dimudahkan oleh Allah. Tenang Bapak Ibu, Allah akan menjadikan segala sesuatu, berdasarkan segala sesuatu itu cocok, pantas dan memang bagian dari kita. Itu dia. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tuhusi Al-Hujjatul Islam. Berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi takdir biar kita tenang. Bahwa beliau mengatakan, ingat kata beliau, segala sesuatu
yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita dan merupakan bagian kita, walaupun jauhnya membentang samudra, dihalang oleh gunung, melewati lembah dan samudra, dia akan mencari alasan agar tetap sampai kepada kita dan jadi milik kita. Tapi mohon maaf, ingat kata Imam Ghazali, sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita dan bukan bagian kita, walaupun dekatnya antara dua bibir atas dan bawah ini, demi Allah dia akan mencari cara agar tidak sampai kepada kita. Jadi ya sudah, memang ada bagiannya masing-masing. Setelah itu baru kenikmatan menjalani hidup akan kita rasakan, karena selalu disinari su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Demikian Bunda ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas jawaban ini, dan mudah-mudahan mari kita sama-sama melatih diri agar senantiasa selalu tenang dan juga merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga Bapak Ibu Allah panjangkan umur taatnya, Allah berkahi rezeki yang halal thayyibah, berkah melimpah ruah, dan semoga keluarga jadi sakinah mawadah warahmah, suami soleh, istri solihah, putra putri soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa binuri ma'rifatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka nashhaduka antallah la ilaha illa anta ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salimna wa salim dinana, salim ahlana wa salim auladana, wa salimna min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 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 alaihi wasallam.